Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Salah satu pembahasan yang sedang menjadi perdebatan ataupun juga bahan pembicaraan netizen Indonesia adalah terkait dengan klarifikasi terbaru dari Muhammad Ibrahim atau Baim Wong yang dalam klarifikasinya ini mengatakan bahwa memang dugaan dari netizen yang selama ini bahwa hubungan rumah tangganya nggak baik-baik aja, ternyata itu adalah kebenaran. Tapi ada satu hal yang menarik yang di sini dia katakan bahwa ada suatu hal yang luar biasa di balik dugaan, nggak nyangka banyak orang, karena kalau aku lihat kecenderungan netizen itu kan banyak yang lebih kontra dengan Baim Wong, dikatakan sebagai seorang suami yang dinilainya pelit atau bahkan tidak bisa menghargai sang istri Paula dan banyak negatif lainnya. Tetapi dia di sini karena sudah nggak kuat lagi, aku lihat pada saat dia memberikan keterangan, dia mengatakan bahwa saya itu dikhianati oleh istri dan sahabat saya. Saya pernah pergoki yang diawali dengan handphone. Pergoki ini apakah kata-kata dia ngelihat secara langsung ataukah chattingan atau telepon antara sahabat Baim Wong dengan istrinya Paula ini? Bagaimana ceritanya? Kok Baim Wong bisa sampai dalam keberanian mengatakan hal ini dan juga menggandeng kuasa hukum? Karena kalau aku lihat keterangan dari Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dikatakan di sini bahwa memang sudah resmi Baim Wong atau Muhammad Ibrahim mendaftarkan gugatan cerainya pada 8 Oktober 2024, bukan cuma untuk gugatan cerai talak, tapi juga untuk hak asuh kedua anaknya. Dan untuk sidang perdana akan digelar pada 23 Oktober 2023 nanti. Kita akan coba bahas dulu teman-teman siapakah sosok sahabatnya Baim Wong tersebut atau teman biasa kayaknya ya, yang diduga adalah orang ketiga di balik rumah tangga ini. Ini sebenarnya netizen sudah mencium sejak lama kejanggalannya. Bahkan ada salah satu jejak digital waktu Baim itu sempat memposting di Instagramnya terkait dengan siapakah sosok tersebut, ciri-cirinya seperti apa. Ini Baim Wong pernah memberikan postingan di Instagramnya dengan foto ada baby di situ ya. Siapa yang belum punya anak, saya doain biar cepat punya anak. Sabar, tapi jangan malah ganggu istri orang ya. Siapa hayo, sebentar lagi akan dimulai drama sesungguhnya. Pada saat memberikan press conference-nya di hadapan media, salah satu media pun juga mempertanyakan mengenai hal ini. Baim, waktu dulu kamu sempat posting terkait hal tersebut, apakah itu terkait dengan kondisi keluarga kamu? Ya, dengan gaya khasnya dia cuma senyum aja. Tetapi poin yang disampaikan di sini bahwa ini adalah kayak pagar makan tanaman, istilah yang dia sampaikan. Saya tidak pernah cek HP-nya istri saya sebenarnya sama sekali, tetapi waktu itu karena saya mendapatkan info dari asisten pribadinya dan saya melihat semuanya di situ, apa yang terjadi itu benar-benar ngebuat saya diem dan kayak nggak ngerti mau bagaimana lagi. Ini kejadian dia katakan adalah sudah setahun kurang lebih saya menahan segala macam sakit hati yang saya rasakan. Saya tanya ke keluarga saya tentang terkait hal ini, keluarga saya bilang, ya sudah diselesaikan. Apapun keputusan dari Baim Wong, itu akan selalu didukung. Ini bukanlah hal yang tiba-tiba Baim Wong bilang bahwa saya sudah pernah datang ke keluarga istri saya tentang sifat yang dia miliki dan saya bilang, saya sudah tidak bisa lagi. Tetapi karena sudah terjadi kayak kesepakatan, ya sudah kita coba terakhir kali ya, dicoba diberikan kesempatan lagi. Dan ternyata kejadian yang sama itu berulang lagi. Memakai hijabnya istrinya itu bersamaan dengan masalah ini. Netizen cek aja kapan istrinya Baim ini memakai hijab gitu. Saya nggak mau dendam sama dia katanya. Saya seumur hidup itu tidak pernah dibilang sama orang, teman-teman atau keluarga, saya dibilang orang pelit. Tapi baru kali ini dia gitu yang bilang saya adalah yang pelit gitu. Padahal untuk segala macam kebutuhan, bahkan penghasilan dia pun tidak pernah saya pakai sedikit pun. Jadi kita sudah jelas setelah pembagiannya. Baim pun lewat kuasa hukumnya juga semakin menguatkan, dia mengatakan begini bahwa
ada kecurigaan sebenarnya sebelum kejadian ini bahwa dia sudah berbicara terkait dengan harta gono gini, pembagian ini milik siapa, atas nama siapa, dan sejenisnya. Kemudian ya Baim bilang pada saat itu, ya udah sih ngapain diomongin gitu, kita kan juga masih bersama. Tetapi setelah adanya peristiwa yang dia ketahui diawali dari handphone tersebut, ini bukan cuma sekali katanya. Saya tidak mau terlalu detail karena yang dia perjuangkan sekarang kan adalah untuk hak asuh anak ya, dan harta gono gini itu juga sepertinya masih akan menjadi perdebatan di berikutnya. Saya sudah memberikan kesempatan sekali lagi dan saya bilang ini yang terakhir ya. Beberapa kali sudah diberikan kesempatan, tetapi menurut versi Baim, Paula masih seperti itu. Sudah lebih dari setahun lalu permasalahan ini terjadi dan saya udah nggak kuat lagi. Ada 26 item persoalan yang dilampirkan atau diajukan dalam pengajuan perceraian ini, termasuk untuk hak asuh anak. Ini menjadi salah satu hal yang kayak teori dekonstruktif nggak sih? Apa teori ini mengatakan bahwa apa yang biasanya ditunjukkan ke publik biasanya adalah kebalikannya. Ya kita nggak bisa pungkiri, mereka kan punya channel YouTube, bahkan sering tampil bersama yang menunjukkan keharmonisan, tapi ternyata ini seperti api dalam sekam begitu ya. Kelihatannya mungkin api di luarnya kecil, tetapi di dalam ada kobaran yang luar biasa. Dan Baim, aku rasa sih, kenapa dia sampai dalam tahapan harus mengatakan hal yang tidak baik ini ke media, karena dia ngelihat kecenderungannya banyak netizen yang menganggap permasalahan keluarga yang dihadapi ini bersumbernya dari Baim. Padahal ternyata tidak seperti itu versi Baimnya. Kita juga belum mendengar ya, harusnya ada dari istrinya juga, Paula ya, memberikan klarifikasi apakah benar tuduhan tersebut bahwa Paula telah melakukan sebuah pelanggaran pengkhianatan dalam pernikahan seperti yang dituduhkan Baim tersebut. Kalau ciri-ciri yang diduga adalah sebagai orang ketiga dalam rumah tangga mereka, itu adalah sosok yang memang dugaannya adalah public figure juga dan belum memiliki anak tetapi juga sudah menikah. Terlihat dari statement atau postingannya Baim di Instagram tersebut. Kemudian pasalnya apa yang dilanggar di sini Anjas? Kalau ini akan dibawa ke unsur pidana. Seandainya memang nanti akan terjadi perdebatan, tidak tercapai kesepakatan dalam sidang perdana nanti, apakah ini bisa dibawa ke unsur pidana? Harapannya sih tidak seperti itu, tetapi sebagai knowledge, karena kejadian seperti ini menurut aku adalah fenomena sosial. Kebetulan Baim dan Paula adalah public figure yang menjadi perhatian masyarakat. Tapi yang mengalami hal seperti ini itu banyak banget di Indonesia. Ini ada pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP mendefinisikan zina atau overspell ya sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya. Overspell tidak dapat diproses secara pidana tanpa adanya pengaduan, sebab perzinahan merupakan delik aduan absolut. Nah, dari sini kita tangkap kalau dari pihak Baimnya tidak membawa ini ke unsur pidana, ya tidak bisa polisi mengambil tindakan apapun. Adapun pihak yang memberikan aduan adalah mereka yang dirugikan atas perzinahan tersebut, antara lain suami atau istri yang terkait dalam ikatan perkawinan. Tanpa adanya pengaduan, polisi tidak melakukan tindakan apapun atas perbuatan tersebut. Pengaduan juga dibatasi dalam waktu 6 bulan sejak peristiwa tersebut, atau dalam waktu 9 bulan apabila pengadu atau pelapor berada di luar negeri. Perbuatan zina dalam KUHP diatur di dalam pasal 284 yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama adalah 9 bulan. Nah, aku lihat tadi keterangan dari Baim dan juga kuasa hukumnya, mereka mengatakan bahwa jangan sampai ini ada unsur pidananya, karena bagaimanapun juga ya ini pasti akan menyakiti kedua buah hati mereka. Dan sudah sampai dalam, ini kan jejak digitalnya banyak sekali ya. Dan aku lihat Baim tuh bener-bener menyatakannya eksplisit dalam konferensi persnya, saya dikhianati oleh istri dan sahabat saya. Itu udah sangat eksplisit sekali. Mudah-mudahan ini adalah bagian yang ya serba salah. Dia kayak, kalau dia tidak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, mungkin karir dia akan redup. Karena kalian tahu kan di Indonesia itu dengan seorang public figure, ya pasti urusan pribadinya itu
berhubungan dengan brand image. Dan image-nya juga berhubungan dengan banyak pekerjaan dia. Jadi Baim kayaknya udah nggak mau lagi disalahkan atas apa yang terjadi dalam rumah tangganya. Dia mengambil pilihan dan keputusan dari hal yang paling terburuk, ya, dengan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi versi dirinya. Ya, ini kita sebutnya adalah dugaan, tetapi untuk detail-detailnya itu ada dalam persidangan di surat yang diajukan oleh timnya Baim sendiri. Apakah Paula nanti akan memberikan klarifikasi terkait dengan hal tersebut, benar atau tidak? Kalau kalian apakah percaya dengan apa yang dikatakan Baim bahwa dirinya itu dikhianati oleh sahabat dan istrinya sendiri, ataukah ini hanyalah strategi untuk dia mendapatkan misalnya hak asuh dari kedua buah hatinya? Karena memang kecenderungan netizen aku lihat banyak yang begitu support dengan Paula. Kita coba dengarkan nanti bagaimana keterangan dari pihak sang istri. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran baik dari kejadian ini agar kita bisa ngerti bagaimana mengambil langkah hukum berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Bye.